Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Data Mining. Untuk pertemuan ke-6 ini membahas tentang clustering. Clustering merupakan metode pengelompokan data berdasarkan ukuran kemiripan data ke dalam beberapa cluster atau beberapa kategori. Untuk algoritma yang digunakan di clustering ini itu menggunakan K-means clustering. K-means clustering adalah salah satu algoritma unsupervised learning yang paling sederhana. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan klaster dalam data dengan jumlah klaster yang diwakili oleh variabel K. Nah, variabel K sendiri itu adalah jumlah klaster yang kita inginkan atau yang kita tentukan. Untuk lebih lanjutnya, langsung ke praktikumnya. Nah, untuk praktikum clustering ini menggunakan data yang sebelumnya, data alumni, yang udah diproses melalui proses pembersihan data, seleksi data, dan transformasi data. Jadi, menggunakan data alumni yang udah digunakan untuk pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 kemarin. Terus langsung ke clusteringnya. Nah, untuk clustering sendiri menggunakan library scikit-learn untuk import kelas dari K-means-nya. Terus import library untuk plotting data juga. Nah, untuk praktikumnya data yang digunakan itu ada atribut. Atribut yang digunakan itu ada tahun masuk, tahun lulus, IPK, dan masa studi. Setelah itu, ubah indeks data frame-nya biar lebih mudah untuk proses clusteringnya nanti. Terus setelah itu, untuk tabel IPK dan masa studi diubah dalam bentuk matriksnya. Setelah itu langsung proses K-means clusteringnya. Nah, di sini ada kita menentukan K-nya. Nah, untuk K-nya sendiri di sini contohnya itu ada 3. Contoh K-nya itu ada 3. Nah, setelah itu data X-nya ini yang tadi ini di dalam bentuk matriks dipresisikan ke dalam algoritma K-means clusteringnya. Ini untuk centroidnya, untuk menentukan centroidnya atau untuk hasil titik tengahnya nanti. Terus untuk pemberian label dan pemberian warna. Warnanya ini karena di sini ada 3 klaster, maka warnanya juga ada 3. Jadi untuk membedakan setiap klasternya nanti. Terus untuk plotnya itu ada besaran plotnya itu ada 15:10. Nah, ini untuk looping jumlah datanya. Looping jumlah data, terus ini untuk menampilkan hasilnya nanti, hasil datanya. Terus untuk berikutnya itu plotting dari titik grafnya. Jadi tadi kan datanya itu dibagi menjadi 3 klaster atau 3 klaster. Nah, ini untuk nanti plotting ke dalam bentuk titik. Jadi nanti ada 3 warna dalam bentuk titik-titik kayak gitu. Terus untuk list cluster itu untuk ambil indeks sesuai dengan IPK sama masa studinya. Ini untuk cetak list clusternya. Untuk cetak list cluster, setelah itu ini untuk titik tengahnya. Jadi untuk cetak titik tengah clusternya pada graf. Terus ini untuk hasil menampilkan grafnya. Nah, setelah di run, ini hasilnya. Jadi untuk koordinat ke 0, ini indeksnya dimulai dari 0 ya. Untuk koordinat ke 0 dengan IPK 2,13 dan masa studinya itu 7 tahun, itu termasuk ke label pertama. Terus untuk koordinat pertama dengan IPK 3,15
dengan masa studinya itu 4 tahun, itu termasuk ke label ke 0, dan begitu seterusnya. Nah, untuk labelnya sendiri juga indeksnya dari 0, jadi 0, 1, dan 2. Nah, ini untuk plottingnya. Jadi tadi kan menggunakan RGB, jadi ada merah, biru, sama hijau. Nah, ini untuk plot-plotnya ini, titik-titiknya ini ngikutin dari hasil koordinat ini. Jadi untuk koordinat ke 0 itu dengan IPK 2,13 dan masa studinya 7 tahun. Nah, ini masuk ke label 1. Dilihat lagi untuk koordinat ke 0. Nah, 2,13. Nah, berarti ini kan contohnya di garis X-nya itu 2,2, berarti sebelum 2,2 dilihat. Nah, kan 2,2 terus dengan masa studinya 7 tahun. Dia termasuk ke label pertama, label 1. Nah, untuk label 1 sendiri itu berwarna merah. Tuh. Dan untuk berikut-berikutnya juga seperti itu. Pengujian, untuk pengujian itu kita menggunakan siluet dan purity. Nah, siluet sendiri itu berfungsi untuk menguji kualitas dari klaster yang dihasilkan. Nah, sedangkan purity itu untuk evaluasi kinerja algoritma clusteringnya. Nah, ini untuk code library dari siluetnya. Untuk nanti biar nggak kelamaan, mungkin lihat di modul. Di modul itu sudah ada dan penjelasannya insya Allah mungkin sudah ada. Setelah itu setelah library-nya dipanggil, nah ini untuk pengujiannya. Jadi sebagai contohnya itu misalkan ini ada jumlah klasternya atau range jumlah klasternya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, untuk hasilnya, ini bisa dilihat hasilnya. Nah, untuk rank cluster 2, itu hasilnya 0,81. Dan ini untuk visualisasi ke dalam bentuk plotnya. Terus untuk berikutnya juga ini untuk rank cluster 3 dengan warnanya juga ada 3, terus hasilnya 0,80. Nah, ini untuk plotnya. Ini untuk contoh yang rank cluster 4 hasilnya 0,73, dan ini untuk hasilnya. Dan begitu juga untuk seterusnya. Nah, setelah pengujian siluet, itu ada pengujian untuk purity. Nah, ini untuk rumus purity-nya. Ini def purity score, yaitu fungsi untuk menghitung nilai purity pada data tesnya. Terus untuk menghitung nilai purity yang dipengaruhi juga oleh jumlah klasternya dan jumlah kelasnya. Nah, ini untuk klaster dan kelasnya. Setelah itu, setelah rumus purity-nya sudah diberikan, langsung nah ini untuk klasisnya. Jadi untuk klasisnya misalkan di sini tuh tadi kan untuk hasilnya itu, nah ini untuk kelasnya itu ngikutin dari untuk kelasnya itu misalkan kita tentukan nih ada 0, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 0, 2, 1. Nah, untuk kelas ini itu ditentukannya itu ngikutin jumlah yang dari hasil klasternya tadi. Untuk hasil klaster yang tadi itu kan ada, nah ini untuk hasil klaster ini kan ada dari 0 sampai 15. Itu kan diikutin semua 1, 0, 0.
itu ada berapa jumlahnya. Nah, di sini juga ngikutin jumlahnya. Kalau misalkan di sini kurang 1 atau kelebihan 1, nanti bakalan error. Jadi untuk hasil skor purity-nya itu hasilnya itu ada 0,25. Sorry, untuk ini kelas ya. Untuk ini tuh kelasnya. Nah, untuk hasil skor purity-nya itu ada 0,25. Jadi untuk klaster dan kelasnya ini, untuk klasternya itu ngikutin yang tadi hasil dari Cummins clusternya, proses Cummins clusternya. Jadi untuk nilai purity score-nya itu dibandingkan hasil nilai nilai purity score itu hasil dari perbandingan jarak antara data training dan data testing. Untuk hasilnya semakin kecil nilai akurasinya, maka pengujian kemurniannya itu semakin bagus. Jadi untuk semakin kecil itu berarti semakin bagus. Berarti untuk data training dan data testingnya itu sama kalau hasilnya itu semakin kecil. Tuh. Untuk praktikum Cummins clustering itu hanya itu saja. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan untuk lebih lanjutnya bisa baca modul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.